Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kebahagiaan bagi kami pihak sekolah bisa bertemu Bapak Ibu di kesempatan Zoom kita kali ini. Mohon maaf bila dalam pelaksanaan, dalam undangan, dalam penyelenggaraan kami ada kekurangan atau mungkin waktu yang terlalu cepat dalam pemberian undangan kami ke Bapak Ibu Guru Wali Murid sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mensosialisasikan pembelajaran tatap muka terbatas untuk kegiatan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, kata sambutan dan arahan dari Kepala Sekolah SDN Tugu 3. Yang ketiga, pengarahan dan penjelasan dari Pak Nasrullah. Yang keempat, tanya jawab. Yang kelima, penutup. Sekian acara kita kali ini. Untuk mempersingkat waktu dan tempat, acara yang pertama yaitu kata sambutan dan arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Marianti SPD, saya persilakan. Waktu dan tempat. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Tugu 3, yang saya hormati ibu-ibu, bunda-bunda cantik yang berada di rumah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat bertatap muka walaupun secara virtual. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pembelajaran tatap muka terbatas. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19, di mana perlu orang tua ketahui bahwa kami sekolah sudah berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas ini. Yang pertama, sekolah sudah dimonitori dari Dinas Pendidikan terkait kesiapan dan kesediaan sekolah dan kelengkapan sarana prasarana yang harus kami siapkan. Yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan sudah divaksin, dan kami pun sudah melakukan simulasi pembelajaran tatap muka terbatas yang nanti akan disampaikan oleh guru-guru yang ada di sekolah, di mana pelaksanaannya akan kami lakukan untuk pembelajaran tatap muka terbatas, yaitu di hari Senin tanggal 4 Oktober tahun 2021. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini dilaksanakan yang pastinya kita semua harus memperhatikan protokol kesehatan. Yang pertama, aturannya siswa wajib memakai masker dan tidak boleh dilepas selama pembelajaran. Dan kami pun mengharapkan orang
orang tua bisa menyiapkan masker cadangan. Jadi kami mohon bantuannya untuk mengarahkan anak-anak untuk menjelaskan sehingga anak-anak kita nanti paham. Kemudian juga siswa tidak diperkenankan membawa bekal makanan ke sekolah selama PTMT. Dan dalam belajar, dalam 1 minggu, siswa itu belajar di sekolah hanya 2 hari. Ini yang harus dipahami oleh orang tua. Jadi siswa belajar hanya 2 hari di sekolah. Selainnya tetap kita belajar melalui PJJ atau BDR. Dalam 2 hari ini, 1 harinya siswa belajar hanya 2 jam atau 120 menit. Dengan aturan yang hadir 50% dari jumlah siswa di kelas tersebut. Kami mengharapkan kepada seluruh orang tua wali murid yang mengantar siswa-siswinya atau mengantar putra-putrinya, dalam mengantar cukup sampai jalan saja. Orang tua dalam mengantar atau menjemput tidak diperkenankan memasuki lingkungan sekolah. Jadi cukup mengantar atau menjemputnya sampai jalan gerbang sekolah. Orang tua juga tidak diperkenankan untuk menunggu putra-putrinya karena hal ini akan menimbulkan kerumunan. Jadi setelah mengantar langsung orang tua pulang ke rumah, tidak berkerumun di sekolah ataupun di jalanan. Kemudian dalam menjemput, kami mengharapkan orang tua tepat waktu. Untuk segala informasinya, jam berapa menjemput, jam berapa hadir, nanti akan disampaikan oleh guru kelas masing-masing. Dan jadwal pun nanti akan di-share di dalam grup kelompok kelas masing-masing. Jadi kami sekali lagi berharap adanya dukungan, adanya kerjasama dari orang tua wali murid demi terlaksananya pembelajaran tatap muka terbatas ini. Jadi mohon kerjasamanya yang baik kepada semua pihak sehingga kita dapat menyelenggarakan PTMT ini dengan lancar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon dukungan dan mohon kerjasamanya sehingga kita semuanya sehat, baik orang tua, anak-anak maupun kami guru-guru di sekolah. Jangan lupa ya Ibu, 5M. Apa Bu 5M Bu? 1. Pakai masker, cuci tangan. 3 apa Bu? Jaga jarak. Apa lagi Bu? Tidak berkerumun ya Bu ya, sama menjauhi atau mengurangi mobilitas. Saya percaya Bapak ataupun Ibu orang tua wali murid akan mematuhi, akan mengikuti aturan sekolah sehingga PTMT ini atau belajar di sekolah yang sudah kita kangen selama 1 tahun lebih mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar. Amin ya Bu ya. Terima kasih dari saya. Bapak dan Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang berkenan ataupun salah. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan dari Bapak Nasrullah. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih untuk penjelasan.
Baik Bapak Ibu sekalian, untuk protokol kesehatan di SDN Tugu 3 yang nanti akan berlaku nanti seperti ini Bapak Ibu. Sebelum berangkat, tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menjelaskan gambaran umum bagaimana kita melakukan KTMT dalam kondisi COVID-19 ini, dan saya akan membacakan atau menjelaskan beberapa hal yang lebih spesifik lagi ketika siswa melakukan PTMT nanti. Dan ini harus diperhatikan. Yang pertama Bu, bahwa yang ada di rumah sebelum berangkat pastikan siswa-siswi sudah sarapan atau mengkonsumsi gizi seimbang. Artinya sebelum berangkat sekolah siswa harus sudah makan terlebih dahulu, karena di sekolah tidak diizinkan untuk membawa makanan, cuma diizinkan untuk membawa minum saja. Sehingga nanti ketika siswa sudah terisi perutnya, tidak ada jajan di sekolah. Karena nanti kalau di jajan akan menimbulkan kerumunan Bu, Pak ya. Kemudian pastikan anak atau siswa-siswi yang datang ke sekolah itu dalam keadaan sehat. Jika ada gejala-gejala yang kurang sehat seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan atau sesak napas, diharapkan tidak datang ke sekolah. Nanti memberitahu guru kelasnya. Kemudian pastikan selalu memakai masker dan membawa masker cadangan, serta membawa pembungkus untuk masker yang kotor nanti. Jadi mereka tidak buang sembarangan nanti untuk maskernya. Sebaiknya membawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer dari rumah jika ada. Membawa air minum secukupnya. Kemudian wajib membawa perlengkapan pribadi Bapak Ibu. Jadi alat belajar nanti di kelas tidak boleh ada yang saling meminjam, karena tidak ada yang saling bersentuhan nanti. Begitupun dengan perlengkapan pribadi, di antaranya alat belajar. Jadi tidak ada, biasanya kan siswa suka pinjam-minjam dengan temannya. Untuk saat ini tidak diperkenankan ya Bapak Ibu. Jadi pastikan bawa alat belajar dengan lengkap, sehingga siswa nanti tidak meminjam dengan temannya. Nah kemudian selama dalam perjalanan, maskernya itu tetap dipakai dan jaga jarak minimal 1,5 meter. Hindari menyentuh permukaan benda-benda yang seperti hidung, mata, mulut, karena itu yang menyebabkan virus masuk. Karena menurut dokter 60 menit sekali itu pasti manusia akan menyentuh bagian muka, di antaranya hidung, mata, dan mulut. Kemudian terapkan etika batuk dan bersin ketika berada di manapun. Jadi kalau batuk atau bersin, usahakan anaknya nanti disuruh menutup dengan baju bagian dalam ya Bu. Kemudian membersihkan tangan sebelum dan sudah menggunakan transportasi publik jika memang nanti ke sekolahnya dengan menggunakan transportasi publik. Kemudian sebelum masuk gerbang nanti pengantar cuma diizinkan sampai atas Bu. Itu di atas sudah diberikan garis warna putih, dan orang tua cukup sampai di situ untuk mengantarnya, tidak bisa turun ke bawah memasuki gerbang sekolah. Jadi yang bisa masuk ke gerbang sekolah cuma anak saja. Kemudian nanti anak akan ada protokol kesehatan, diukur suhu tubuhnya. Jika ada gejala-gejala nanti mungkin mereka akan dipulangkan, tidak akan diperkenankan untuk masuk. Kemudian melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang sekolah. CTPS itu cuci tangan pakai sabun Bapak Ibu. Kemudian untuk tamu harus mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan. Selanjutnya, selama kegiatan belajar mengajar, siswa diharapkan terus menggunakan masker dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian menggunakan alat belajar dan minum pribadi, jadi tidak boleh minjam atau minta minum dengan orang lain. Dilarang pinjam-minjam, nanti diingatkan anaknya ya Bapak Ibu semua.
Kemudian nanti di area-area tertentu akan ada arahan dari Bapak Ibu guru untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga jarak, memakai masker dan CTPS. Nah, selesai kegiatan. Setelah selesai kegiatan belajar mengajar, siswa tetap menggunakan masker. Kemudian sebelum pulang, siswa akan dianjurkan untuk CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas nanti. Keluar ruang kelas nanti mereka berbaris untuk menjaga jarak agar supaya mereka keluarnya itu tidak berkerumun, jadi nanti dijaga jarak. Untuk menjemput, menunggu di lokasi yang sudah disediakan, artinya di atas ya Bu, tidak boleh turun ke bawah. Sudah ada nanti insya Allah ada yang menjaga di atas. Kemudian perjalanan pulang tetap masker itu dipakai, tidak disimpan di dalam tas. Hindari menyentuh benda-benda, menyentuh bagian muka ya, bagian wajah. Kemudian membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik. Kemudian setelah sampai di rumah, anak nanti melepas alas kakinya dan meletakkan barang-barang yang dibawa itu di luar ruangan. Artinya di luar rumah, sebelum masuk ke rumah ya Bu, mereka sudah melepas alas kakinya, seperti tas, sepatu, jaket dan lain-lain. Membersihkan diri, mandi Bu, setelah dari sekolah diusahakan mereka bersih-bersih, minimal ganti pakaiannya. Karena kita kan cuma 2 minggu sekali ya, dalam 1 minggu itu cuma 2 kali, jadi diharapkan bajunya itu langsung dibersihkan. Kemudian tetap melakukan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, khususnya CTPS Bu, diperhatikan, cuci tangan pakai sabun agar supaya anaknya tetap sehat. Dan itu yang bisa saya sampaikan untuk protokol kesehatan yang bisa diterapkan di sekolah kita SDN Negeri Tugu 3. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Bu Yose sebagai moderator. Apakah ada pertanyaan? Oh ya, ada pesan untuk Bapak Ibu untuk agar supaya yang mengantar dan menjemput, ketika penjaga di atas untuk meminta Bapak Ibu pulang, saya harapkan langsung pulang ya Bu, tidak menunggu anaknya. Jadi nanti datang dan pulang itu tepat waktu agar menghindari kerumunan. Karena kalau ada kerumunan, nanti izin kita akan dicabut Bu, Pak. Makanya nanti nggak boleh ada kerumunan. Setelah mengantar langsung pulang. Begitupun menjemput, tepat waktu. Nanti akan di WA oleh guru kelas masing-masing kapan harus menjemput. Bapak Ibu harus sudah siap. Ya, jadi itu untuk pesannya. Terima kasih. Silahkan Bu Yose, mungkin masih ada yang mau disampaikan. Baiklah Bapak Ibu, begitu banyak penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Nasrullah. Mungkin nanti untuk bila ada pertanyaan, bila ada kesulitan, bisa langsung dikonfirmasikan ke guru kelasnya masing-masing Bapak Ibu. Nah, untuk kegiatan hari ini Bapak Ibu, kami mohon diinfokan untuk ke orang tua yang tidak bisa mengikuti kegiatan hari ini. Bila tidak bisa mengikuti hari ini, bisa menontonnya nanti di YouTube. Nanti kami akan share di YouTube ya. Kami akan bagikan di linknya kami akan bagikan di grup kelas masing-masing. Saya rasa cukup mengingat waktu dan tempat ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa terlalu lama. Bagaimana Pak Nas? Pak Nas? Ya, sudah cukup. Nanti untuk selanjutnya
dari kelas masing-masing, dari guru kelas masing-masing. Setelah ini mungkin akan di-share jadwal kelompok belajar dari anak, jadi harus masuknya jam berapa itu nanti ada di guru kelas masing-masing, Bapak Ibu. Dengan video simulasi nanti akan di-share juga oleh guru kelas masing-masing. Jadi mungkin hanya itu untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan waktunya untuk bisa menghadiri Zoom ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.